Kenalin, nama saya Regina Yesa Ofelia. Ini teman saya Satika. dan kami dari Fakultas Farmasi Sanata Dharma. Jadi jikalau frater berkenan untuk kami wawancara sekarang, apakah nggak apa-apa? Sangat berkenan. Sangat berkenan. Iya. Sebelumnya maaf, kami berbicara dengan frater Andreas Alki. Oke, Frater Alki. Oke. untuk motivasi frater sendiri untuk menjadi romo. Kalau soal motivasi ya sudah dari tingkat SMA ya, saya punya keinginan besar untuk menjadi seorang romo ya. Saya pernah di seminari dulu 2 tahun. 2 tahun di seminari menengah, terus keluar. Nah, saya sekolah biasa, sekolah umum biasa pada saat udah kelas 3 tuh. Namun panggilan itu kembali tumbuh. Ada kerinduan untuk menjawab cita-cita yang sebelumnya ya. Udah, akhirnya tes, daftar di sini dan diterima sampai sekarang ini. Tantangan yang pernah frater hadapi sendiri selama bersekolah di seminari ini? Tantangan lebih kepada muncul kayak godaan-godaan gitu, godaan melihat dunia luar ya. Penuh dengan waktu muda tau lah kan. Sudah kali orang. Jadi itu kayak sebuah pergumulan ya Pak ya. Iya. Namun di tengah godaan itu ya, karena sebelumnya udah ada pengulahan, kami udah dilatih bagaimana caranya mengatasi hal tersebut ya. Kami bisa menerimanya gitu. Kami tidak terjerumus akan godaan itu, tapi kami bisa mengatakan stop. Gitu. Maaf nih frater, kan dengan ada godaannya tadi, pernah nggak ada kata menyerah sendiri dari fraternya? Dari saya secara ya pengalaman sebelumnya ya, mungkin karena awal-awal ya, awal-awal sempat menyerah, karena ya merasa kok harus memilih jalan seperti ini. Ya kan secara manusiawi apa ya, mengenai kebebasan yang seperti di luar itu kayak ingin seperti di luar kan. Tetapi ya saya kembali lagi kepada motivasi awal saya, kenapa saya masuk di sini. Itu yang menjadi kekuatan saya. Apa tanggapan frater tentang orang Katolik yang dibilang menyembah patung? Sama saya juga kan Kristen di frater, kita kan pasti tahu nih istilah Tritunggal. Kadang kan ada yang mereka yang tidak paham tuh nyebutnya kayak kenapa Tuhannya ada 3 gitu, siapa sih Tritunggal kok ada 3. Nah itu apa tanggapan frater tentang itu? Pertanyaan pertama tadi yang mengenai menyembah patung. Kalau kami dalam gereja Katolik itu tidak ada yang namanya menyembah patung. Yang ada namanya seperti yang kalau kalian tahu Bunda Maria itu, Bunda Maria dan orang-orang kudus lainnya, kami tidak menyembah mereka, tetapi kami menghormati. Ya, cara kami menghormati ya melalui sarana, melalui doa. Nah, itu cara kami menghormati dalam artian kami menghargai apa perjuangan mereka di dalam, menghargai apa karya-karya mereka yang telah mereka lakukan. Nah, untuk penyembahan sendiri itu hanya untuk Allah saja dan Yesus, cuma itu. Kalau penyembahan dan penghormatan itu ya dalam bahasa Yunani dibedakan menjadi 2. Kalau penyembahan itu dalam bahasa Yunani-nya latria. Nah, itu hanya tertuju untuk Tuhan, hanya tertuju untuk Allah. Sedangkan penghormatan itu dalam bahasa Yunani-nya dulia. Nah, itulah kita menghormati seperti Bunda Maria dan orang-orang kudus lainnya. Nah, dan ya mengenai pertanyaan kedua tadi ya, ya mengenai Trinitas sendiri ya, sebenarnya bukan Allah 3 tetapi kepribadian Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sejauh saya mendapatkan materi di tempat kuliah yang saya jalani, bahwa Allah Tuhan kami itu tidak disimbolkan, tidak boleh disimbolkan. Nah, jadi untuk sarana untuk menjelaskan tentang Trinitas itu sendiri, bahwa Allah Bapa itu yang merencanakan keselamatan, Allah Putra itu yang melaksanakan keselamatan, dan Allah Roh Kudus itu yang membimbing orang-orang untuk mendapatkan keselamatan. Itu secara harafiah.
Ya, pertanyaan selanjutnya Frater ya. Kita ini kan agamanya termasuk minoritas kan Frater ya. Kadang kan kita tuh kadang direndahkan atau diejek. Bagaimana sih tanggapan Frater tentang orang-orang seperti itu? Kalau saya secara pribadi menanggapi hal yang tersebut, ya saya umpamakan jika ada api, jika kita siram bensin makin besar apinya. Tetapi jika kita siram air pasti apinya akan mati. Nah, seperti itu jika saya berhadapan dengan orang yang seperti itu, ya saya tidak akan membalasnya. Saya cukup diam dan coba memahami dalam artian mungkin mereka belum mengetahui tentang agama saya. Jadi saya berusaha untuk memahami mereka. Dalam artian ya di situ saya belajar untuk mengasihi. Saya tidak akan bagaimanapun saya tidak akan menghakimi. Karena jika dia dihakimi akan makin menjadi-jadi. Tetapi jika kita diam dan coba memahami, pasti itu akan bosan juga. Mereka akan diam juga dengan sendirinya. Itu yang tanggapan saya secara pribadi. Lalu bagaimana sih tanggapan Frater tentang toleransi yang ada di Indonesia ini? Sejauh yang saya lihat ya, Sebenarnya kurang atau bagaimana? untuk saat ini ya sudah mungkin sudah cukup lah bagi saya kan. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda dan tetap satu ya. Mungkin seperti di media yang beritakan itu ya, itu wajar-wajar saja sih. Di mana-mana pasti ada yang orang seperti itu ya. Nah, tapi di Jogja sendiri seperti yang kalian alami gimana? Sejauh ini karena kami baru tenang sih. Ya kan tenang kan? Sejauh ini tenang. Udah dari awal artinya kalian diterima, walaupun berbeda tapi kalian diterima. Itulah pengalaman saya sebelumnya, bahwa saya belum pernah mengalami yang namanya diskriminasi. Artinya saya dihormati gitu. Ya, walaupun ya kadang saya melihat di sosial media seperti itu ya, tetapi itu hanya di beberapa bagian saja, enggak menyeluruh gitu. Jadi bagi saya itu sudah cukup. Lingkungan terdekat aman Lingkungan aja. terdekat ya, sejauh yang saya alami. Iya. Kita minta pesannya dong Frater untuk orang-orang di luar sana tentang toleransi yang ada di Indonesia. Mungkin pesan saya secara pribadi ya, bahwa kita diciptakan berbeda dalam artian pemahaman berbeda, tetapi sebenarnya kita tidak berbeda, kita sama-sama manusia gitu, bahwa sama-sama kita punya kepercayaan masing-masing. Dan bagaimana karena kita sama-sama manusia, sama-sama diciptakan ya, kita saling menghormati satu sama lain. Terima kasih Frater, terima kasih atas waktunya. Sama-sama.